tadi kita udah tahu nih apa itu yang namanya lembaga pemerintah non kementerian atau singkatannya LPNK. Tadi juga Bunda sudah bocorkan satu contoh LPNK yang ada di Indonesia, yaitu BPOM, Badan Pengelolaan Obat dan Makanan. Nah, itu yang mengelola bagaimana mutu kesehatan melalui pengelolaan obat dan makanan, ya, dikelola langsung oleh BPOM. Nah, bentuk-bentuk LPNK lainnya apa sih? Bentuk-bentuknya diantaranya ini. Nah, kaitannya dengan kementerian juga harus kalian pahami. Itu untuk penjelasannya, kita akan simak di tayangan slide berikut. Silahkan. Nah, tadi kalian sudah tahu bentuk-bentuk lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Tadi Bunda sudah kasih sedikit bocoran contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh-contoh atau bentuk LPNK lain yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana makanan itu terkontrol dengan baik dari mulai gizinya, dari mulai bahannya, kesehatannya, kualitas makanan tersebut, dan juga obat ya. Obat yang menjadi hal yang cukup dasar sehingga LPNK ini, BPOM ini dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Sudah jelas ya? Kemudian yang kedua ada yang namanya LPNK Badan Pusat Statistika atau disingkat dengan BPS. BPS ini biasanya kalau kalian tahu fungsinya yaitu mendata jumlah penduduk, kemudian mendata angka produktif dan non produktif gitu ya di Indonesia, sehingga kita tahu dari angka produktif non produktif itu bagaimana banyaknya orang-orang yang punya angka produktivitas dalam kerja dan dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian negara, sehingga dalam menjalankan fungsinya BPS ini berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga ada bentuk LPNK lainnya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mungkin kalian mendengar BMKG ini kalau misalnya ada berita tentang gempa ya. Nah, tapi tidak hanya berkaitan dengan gempa, baik itu gempa tektonik atau vulkanik, BMKG juga biasanya berhubungan dengan perakiraan cuaca ya, cuaca, angin, dan lain-lain, sehingga dalam melaksanakan fungsinya juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, karena lalu lintas perhubungan itu biasanya dilihat dengan kondisi secara klimatologis dan geofisiknya ya. Dan yang keempat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI. Nah, LIPI ini tentu dalam melaksanakan fungsinya sudah jelas ya, berkaitan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang sekarang masuk ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kelima ada yang namanya Badan Urusan Logistik atau disingkat BULOG. Nah, BULOG ini adalah badan lembaga yang mengawasi pengelolaan dan menjalankan pengelolaan berkaitan dengan bahan pangan pokok kita, yaitu beras. Sehingga sudah jelas ya dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasinya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang keenam ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN. Nah, LAPAN ini dalam melaksanakan fungsinya berkaitan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau juga tadi masuk ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, karena berkaitan dengan bagaimana penelitian, riset, teknologi, dan astronomi di dalamnya ini masuk ke dalam fungsi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Nah, untuk bentuk-bentuk LPNK lainnya sebetulnya masih banyak sekali. Silahkan kalian eksplor lebih banyak, kalian identifikasi lagi, kalian gali kembali sumbernya. Ini hanya 6 dari sekian banyak LPNK yang ada di Indonesia, yang pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian negara. Tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa terpahami dengan baik. Sekarang, yuk buktikan pemahaman kalian di post test berikut ini.